Hari ini kalian saya traktir umroh ya. Masya Allah. Di sini Halo semuanya. Di episode sebelumnya, kami berjalan dari Kota Pahang ke Kota Baru, Malaysia. Di episode kali ini, kami akan coba eksplor Kota Penang. Selamat menyaksikan. Sejarah Penang dimulai dari wilayah di bawah Kesultanan Kedah sebelum diserahkan kepada Inggris pada abad ke-18. Kemudian menjadi bagian dari negeri-negeri selat atau Straits Settlements yang menjadi koloni Inggris. Pulau Penang kemudian merdeka pada tahun 1957 sebagai bagian dari Federasi Malaya dan menjadi negara bagian Malaysia pada tahun 1963. Georgetown, ibu kota Pulau Penang, Malaysia, dimulai pada tahun 1786 ketika didirikan oleh Kapten Francis Light dari British East India Company. Didirikan sebagai pelabuhan bebas, Georgetown dengan cepat berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai dan salah satu pemukiman Inggris pertama di Asia Tenggara. ya sekarang hari keberapa ya? Hari ke-11. 11 tuh mobil ternyata keluarnya dari sana. Jadi hari ini kita mau pusing-pusing di Penang. Pusing-pusing ya, benar. Ya, karena kita menunggu border tanggal 10 dan sekarang masih tanggal 8. tanggal 8, 9, 10. Border dari sini itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, jadi kita memutuskan untuk hari ini mau santai-santai istirahat dulu di Penang. Nggak terlalu banyak aktivitas, cuma seru-seruan aja dan kita naik satu mobil. Kenapa? Karena di sini gue perhatiin semalam kita jalan kaki 30 menit ya. Iya, benar. Ke tempat makan yang tutup. Ternyata tutup. Susah banget parkir di sini gue lihat. Jadi sepertinya kita naik mobil satu aja. Yuk. Let's go. Gas. Nah, cukup kan ternyata satu mobil doang kan? Cukup, Pak. Rahmat di mana, Mat? Belakang. Aman? Aman tuh. Aman. Ya wes, kemarin kita jalan kaki ke sini ke makan pagi. Saya nggak kita videoin ya. Ya. Iya, padahal itu cuma 11 menit Naik mobil. naik mobil. Kalau jalan kaki 30 menit. Nah, gimana sih, Pak? Lumayan, Pak, olahraga. Kita kan capek habis nyetir 6 jam lebih. Ya juga sih. Perjalanan kita 11 menit saja dari sini. Dan kemarin ada temannya Pala, cuma hari ini dia kerja ya. Ya. Besok katanya mau nemenin kita. Insya Allah bisa. Kemana aja? Kita lihat. Banyak, Pak, ada Penang Hills, terus tempat-tempat makan, terus mau ngajak makan durian katanya di balik pulau. Ya, di balik pulau banget. Kata Jauh dong. enggak tahu, pokoknya istilahnya di balik pulau, gue juga agak paham ngomongnya di balik pulau gitu. Tapi banyak tuh petani durian. Iya. Sama yang lucu ya, kemarin kan mobil kotor banget ya. Terus sekarang tiba-tiba bersih. Kena hujan terus, Pak. Karena kemarin. hujan deras Pas ya. itu. Iya. Dan kita tuh barang bawaan untuk Asia ini sangat sedikit sekali ya. Dikit, Pak. Enggak sebanyak yang 2 edisi sebelumnya. Iya, karena pertama kita perlengkapan off-road nggak kayak kemarin. Nggak dimasukin. Terus kita kan emang nggak boleh bawa ya. Bawa barang ke Titik dalam. barang. Gue tuh yang mesin HL itu yang buat alat semprot Wah, itu sayang loh, banget nggak portable kebawa ya. tuh. Aduh. Sayang banget nggak ke bawah itu. Itu bermanfaat banget tuh. Iya, ya ampun. Tuh. Seriusan. Bisa buat itu kalau ada yang ulang tahun ya, Iya. semprot. Saya juga kena waktu itu. Iya, aduh, sayang banget. Kotanya bersih dan rapi ya. Pinang. Penang Island ini, Georgetown. Island tuh ada Omoda. Cherry kemarin banyak, Pak, di sini. Cherry sini banyak loh. Banyak. Dari Kuala Lumpur malah. Tigo 7 Pro ya? Tigo 7 itu banyak. Yang ada biru-birunya kayaknya Tigo 7-nya hybrid ya. Kayaknya tuh. Tapi bukan yang plug-in. Bukan yang plug-in ya. Terus Jeku, banyak Jeku banget. Jeku Hampir di tiap kota-kota besar tuh Jeku di mana-mana. selalu ada ketemu kita, apa sih Jeku tuh ada. Cherry apa, Pak? Nah, ini cherry apa nih? Cherry apa ini kita ketemu depan ini? Cherry E-Star. Yes, E-Star. E-Star. Ini kayak generasi sebelum cherry-cherry yang sekarang bagaimana, Pak? Iya.
Logonya juga masih yang itu tuh, Cherry Star. Iya. Keren, tiba-tiba nemu. Baru ngomongin Cherry. Yang CSA itu, Pal. Yap. Dia tuh rasanya completely beda sama ini mobil. Ah, masa sih Pak? Jadi Ini aja pengen udah Pak. enak kan? Ya, ini enak banget ini. Ternyata dia settingan kakinya beda. Gimana tuh settingan kayak Lebih enak lagi. Wah, aduh, bahaya itu mah. Kayak mobil 1M lebih lah. Waduh. Nah, cuma di Indonesia belum ada yang AWD. Oh. Nah, kalau ini kan yang 16 sama 2000 betul. AWD kakinya sama nih. Ya. Cuma bedanya yang 2000 itu dia bannya dulu lebih keras kan. Ban lebih keras. Jadi ini betul. lebih empuk nih. Pas bannya diganti samaan, velgnya juga diganti samaan, sama rasanya persis. Waduh. Cobain Pak, aman road trip Pak. Iya, yang Pakai ini CSA Pak. CSA itu wah. Coba kita kontak Cherry. Wah, 1 Million Journey bagus ya. Ini mobil kita tuker deh. Wah, itu yang kita tunggu-tunggu. Itu yang kita tunggu-tunggu. Ngarep.com. Ya nggak Cuma masalah. yang nggak AWD masalah. jangan ditukar. Wah, AWD mah Karena ya. kita butuh AWD-nya. Itu. Kecuali nanti kan sebenarnya kalau di Cina udah ada 38 yang CSA tapi AWD. Iya, di Cinanya udah ada. Ya, tapi masuk Indonesia belum. Oke, wah menarik sekali itu Pak kalau sampai beneran ditukar. Ini kayaknya ada theme park di dalamnya, Pal. Dan tua Kayak gitu Trans kayak Pak. Studio gitu loh. Iya. Largest indoor theme park. Destinasi pertama kami pada pagi ini tidak jauh, namun sepanjang jalan kami melihat toko banyak yang tutup karena masih nuansa Idul Adha dan benar saja Ya, tutup tempatnya lagi. masih tutup libur Idul Adha. Bener-bener Pak, masih libur Idul Adha pada Idul Adha mau ya. nyate kayaknya ini bener. Mendingan kita berhenti dulu, habis itu kita putuskan mau kemana sih. Sebenarnya sih deket-deket, 11 menit, 9 menit Iya, ya. lokasinya. Tapi tak ada yang buka. Bagaimana kalau Mas Eko cari biryani Mas Eko? Iya lagi. Pineng famous laksa coba. Jadi memang ada DM yang masuk ke kita. Yap. Katanya kalau daerah Kelantan sama Trengganu, ini Trengganu bukan sih? Deket-deket Pak. Oh, dekat-dekat. Idul Adha itu lebih-lebih dari Idul Fitri. Oh, lebih merayakan banget itu. Iya, mereka pada pulang kampung. Mungkin yang tutup-tutup ini pada mudik Pak ke wilayah Kelantan sama Trengganu. Tuh lihat sebelah kiri banyak banget yang tutup ya. Sampai Sevel aja kemarin tutup Pak. Iya. Bingung gitu. Masa kita ke mall sih Pak sampai sini? Mau bagaimana lagi? Janganlah. Ya lapar. Ya, nanti kita coba lihat yang Pineng famous laksa apakah buka. Kalau buka kita ke sana. Kalau nggak ada ya sudah kita. Harusnya sih laksa-laksa gitu tempat wisata buka ya. Enggak, gue kayak banyak warung-warung Cina yang buka sih, cuma gue takutnya nggak halal aja. Iya, ada kemungkinan kalau ini nggak ditanyain. Ya, kemungkinan pertama adalah kemungkinan, kemungkinan kedua adalah kemungkinan. Kadang juga ada 3 kemungkinan, kemungkinan. Iya, betul sekali. Masuk tuh jokes bapak-bapak. Wah, tinggal di belakang. Ini saingannya ITC, ICT. Bener dong, kebalik iya dong. Tuh, ICT. Tapi nasi kandar ini Pak, tutup juga. Tutup juga kan nasi dibilangin. Kandar. Aduh. Ini hari raya. Kata gua mah abis ini kita nyari kupon ini Pak, kupon kurban aja Pak. Masak sendiri di apartemen ya? Iya. Ya lewat. Oh ya lupa gua. Kasih lampu biar mereka lewat. Oh iya. Biasanya kita ngasih lampu minta jalan di Mariasi. Iya benar. Tuh, kalau yang Chinese buka mereka. Iya. Mereka nggak dari kemarin kita ngeliat juga gitu. Kan yang gue bilang nih, nyari parkir sini susah. Jadi Pineng White Coffee. Kemarin kita kesini Pal. Sebelah kiri ada Cagi bukan nih? Oh iya benar. Bener lagi. Apa namanya tuh? Kimberly Road. Kan? Iya tuh Cagi tuh. Iya. Kayaknya ini baiknya kita cari parkir terus jalan kali ya. Iya baiknya begitu Pak. Tapi spot lu. Udah parkir. Yang tutup depan toko banget. Enggak. Yang kalimat yang penting ada kotak kuningnya itu loh. Tuh dia kalau nggak ada kotak kuningnya gitu nggak bisa parkir. Kalau mau parkir gua agak ragu sih. Makanya gue bilang kalau bawa 2 mobil tambah ribet. Susah sekali memang mencari parkir di sini. Kami sempat berputar-putar namun nggak ketemu juga. Tapi akhirnya kami menemukan lokasi parkir.
Itu Pineng Road Famous Laksa itu. Tapi ini parkirnya 11 ringgit, Pal. Ya, Astagfirullah. mana kartu, Pak? Parkirnya Pakai itu, pakai ini aja, pakai Visa aja. Punya Ada. takutnya 11 ringgit tuh 11 ringgit, mau Pak. lama mau ini. Per entry. Waduh, keluar masuk. Dapat tuh. Menarik juga bikin parkiran ya. 11 ringgit sih gue bikin tingkat atas bawah kayaknya. Ini coba, Pak. Sempit, Mas. Cuma buat Myvi. Buat Tigo kayaknya harus agak gedean. Ini nggak boleh. Nah. Lega sekali mobil sudah terparkir aman. Dan selanjutnya kami berjalan ke Pineng Road Famous Laksa. Ke Pineng tidak lengkap tanpa satu legenda. Pineng Road Famous Laksa. Kuah asam pedas, mie kenyal, ikan segar, dan aroma min yang bikin nagih. Pantes aja ya antriannya sampai panjang gitu. Ini kita pesen iced tea, datangnya teh tarik ternyata ya. Emang gitu, Pak. Iced tea, ini iced tea ya. Aman. Ada susunya di sini. Cukup. Cukup. Cobain dulu, Pal. Nanti takutnya kalau ini ke sini hilang rasanya. Oh iya benar. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Wah, Ini enak. aduh. Apa ya tapinya? Mirip kayak di Kelapa Gading. Yang di mana? Apa di Kelapa Gading tuh ada enak. Mirip kayak gini juga. Betio gini bener. Ada rasa kacangnya ya. Iya, betul. Ya kan? Ha. Enak. Tapi kalian bisa dapetin ini di Kelapa Gading. Intinya nggak perlu jauh-jauh ke sini. Nah, ini juga ada kayak bumbu kacangnya, Pak ya? Ini laksanya beda sih. Ini kuahnya tuh nggak yang merah menyala gitu lah. Iya. Ini bumbu kacang gitu ya. Ya, Oh ada iya kacangnya. bener. Ya benar. Kayak ada rojaknya gitu ya. Wah, seger banget sih ini. Bumbu rujaknya ada. Bumbu rujak. Dan emang ada rujaknya nih. Rujak tuh apa sih, Pak? Rojak. Rujak tuh sebuah gitu. Rujak. Ini ada nanasnya. Oh, itu yang bikin seger berarti. Iya. Nanas kasih gini enak ya. Seger banget ya? Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Bolak-balik sini gua. Berbat ini. Ini kayak rujak sih, ada bumbu rujaknya. Ya, ada bumbu rujak seger-seger gini, asem gitu ya. Tapi enak sekali. Ini nggak ditemuin di Jakarta sih. Di Indonesia nggak ada kayaknya. Wah, besar. Ini enak sekali. Seger banget ini. Segar. Ini masuk kategorinya besok sini lagi. Besok sini lagi. Oh, kita harus udah kategorinya, Pak. Iya, kalau makanan enak yang pengen lagi tuh kategori paling tingginya besok sini lagi tuh tahta ultimate. Kalau enak doang, wah enak banget. Wah mantap banget. Belum tentu balik lagi. Belum tentu bikin kita besok kayak ada rasa di sini nih. Makan lagi yuk. Kita besok udah pergi deh. Oh, ini levelnya balik lagi nih. Nah, ini bakal baik lagi. Kalau ininya enak, tapi di Kelapa Gading ada. Kalau ini enak, beda dari yang lain. Oke. Bahaya banget. Wah, dan ternyata memang seenak itu. Cita rasa yang sangat otentik. Gimana, enak kan? Takut, Pak. Enak ya? Makanya antriannya tuh makin lama makin panjang tuh. Ular. Tuh, antriannya luar biasa. Enak banget. Abis ini kita mau ke Street Art Penang, Itu apa tuh, Pak? Pineng. Nah, bukan masalah itunya. Apanya? Pada buka nggak? Ah, itu dia. Idul Adha ini. Idul Adha hari kedua. Hari kedua, orang masih pada nyate di rumahnya. Iya. Sebenarnya kita bisa jalan kaki. Gas aja jalan kaki mah, saya mah. Bentar ya. Soalnya tadi kan udah masuk sekali masuk 11 ringgit. Sayang banget, Pak. 44.000 lah. Betul. Kurang lebihnya. Betul. Ada duitnya nggak tuh rekening? Jalan kaki aja. Pineng Street Art ini jalan kaki
13 menit. Ah, dekat. Ya udah, jalan kaki aja ya. Jalan kaki aja. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Gas. Setelah puas makan laksa, kami mengekspor kota Pineng dengan berjalan kaki. Namun, hari ini cuacanya panas sekali. Enak banget, adem. Ketutup. Bunga lagi. Aduh. Kirain mau ngapain? Angin surga. Aduh. Jadi Malaysia ini meskipun hari ini lagi nggak terik ya, lembabnya tuh berasa tetap. Jadi gampang keringetan. Ya udah jalan yuk. Gas. Perjalanan ke destinasi selanjutnya lumayan jauh. Gas ke. Jadi kita jalan kaki ya, karena emang ternyata bener kalau kita naik mobil macet. Tuh, lihat. Kalian pernah makan nasi rebus nggak? Ini kita di suatu perempatan di mana orang banyak foto-foto ya, cuma pas panas tiba-tiba langsung hilang. Di sana ada nasi lemak burung hantu, ada black kettle, sama ada bomba. Tapi yang paling keren ini, ada Castrol Bike Point. Jadi ada bengkel motor ternyata di sini. Di daerah tempat wisata ada bengkel motor, Castrol lagi olinya. Gak jauh dari situ ada tempat yang didominasi sama etnis dari India ya. Di sini bisa kita lihat ada Kapitan Pendirian Berhad. Terus di sana ada Pasaraya Subam. Di sana ada tulisan medianya juga ya. Dan ini ada Masjid Nagori Dargan Sherif Pineng. Ya, di bawahnya ada tulisan media juga. Dan ini masjid dari abad ke-13. Jadi masjid yang sangat tua sekali. Tapi kita nggak ke sini. 4 menit dari sini ada masjid yang biasa jadi tempat destinasi wisata. Sekali kita sholat di sana. Apa namanya? Jalan Masjid Kapitan Keling. Let's go, kemana kita nih? Lurus. Pineng, Pulau Mutiara di utara Malaysia. Sebuah destinasi yang memadukan sejarah, budaya, dan cita rasa dunia. Ini di kota Chinatown gini, bukan Chinatown sih, ini ada Melayu sama Indianya juga sebenarnya ya. Itu jarang banget yang namanya pohon. Tapi di sini ada tuh, lihat. Nah, itu akhirnya tiba-tiba jadi ada pohon. Nah, itu masjidnya di sebelah sana. Capek lu, Pal? Enggak, biasa aja, Pak. Masa? Biasa, itu happy banget mukanya. Tibalah kami di Masjid Kapitan Keling. Masjid ini dahulu merupakan salah satu masjid utama di Pulau Pineng. Nama masjid merupakan usulan saat kedatangan Kaudir Mohudin. Ia adalah ketua masyarakat India Muslim saat itu. Namun, ada yang sangat unik dari masjid ini. Ini masjid ada yang lucu nih. Jadi ini kan masjid zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu kalau wudhu itu kan langsung dari penampungan pakai gayung. Nah, ini gayungnya itu dikasih kawat, kabel seperti ini, atau ada yang dibikin rantai. Gayung dikasih rantai. Kata Mas Eko, ini tuh buat cuci kaki habis dari wudhu. Tapi kalau menurut gue ini buat ambil wudhu sih, karena emang zaman dulu. Habis dari kamar mandi. Habis dari kamar mandi itu kan ada tempat wudhu yang biasa, tapi kan zaman dulu belum ada keran ya kan, belum ada sanyo kalau kata orang. Ini suci juga bisa. Bisa buat wudhu. Bisa. Coba Mas dilihatkan bagaimana wudhunya pakai itu gayung. Ya sebenarnya sih di Indonesia juga sering wudhu pakai gayung ya. Ya, karena kapasitas airnya tuh banyak, jadi aman buat wudhu masih bisa. Nah, jangan celupin kaki ke bawah. Nah, tapi kalau jujur ngomong gue seneng wudhu kayak gini sih. Akhirnya kita menemukan masjid di Malaysia yang tanpa AC karena kebanyakan semua pakai AC. Tapi meskipun nggak ada AC, lihat betapa banyak kipas angin di sini. Semuanya kipas, bahkan di atas sini ada kipas super raksasa. Ini kalau nyala muter bisa terbang kali kalau kenceng. Luar biasa. Jadi meskipun nggak ada AC, tetap terasa adem di dalam. Masjid ini adem banget, rasanya sangat nyaman. Bangunan masjid ini berbentuk segi empat, lantainya hanya 1 tingkat, berbentuk bumbung, condong ke atas. Sekelilingnya adalah jalan dan rumah warga.
Jadi emang di sini itu setiap sudut-sudutnya itu estetik ya. Estetik. Estetik itu semuanya pada foto-foto. Iya. Ya kan? Jadi tiap kotanya aja lah. Iya, benar. Bagus sih. Bagus buat foto-foto, emang terkenal Contoh-contohnya banget. ini nih, foto pala di sini nih. Gimana fotonya? Sangat estetik bukan? Benar-benar instagramable. Setelah selesai berfoto, perjalanan kami lanjutkan ke destinasi berikutnya, yaitu Welcome to Chu Jeti. Jadi ini rumah terapung. Kalau dilihat seperti ini, di abad 19 pertengahan bikinnya. Ancestornya dari Cina loh, Fujian provinsi. Kita entrance di sini. Nah ini kita muter-muter nanti, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yang bagian sini ada kapal-kapalnya. Ya ini kurang lebih mirip kayak di Banjarmasin ya, sama di Brunei kemarin, tapi bedanya ini di laut bukan di sungai. Ya kita masuk ya. Tadi udah mulai masuk ke rumah-rumah. Tadi kan itu semua tuh gagang. Nah ini rumah-rumah aslinya kayak gini beneran masih ditinggalin. Dan dia seperti di Brunei ya. Jadi meskipun ada kayunya, lama-lama dia dikasih beton. Jadi biar lebih kuat lagi. di tepian Weltquay, Georgetown, berdirilah Chu Jeti, desa terapung bersejarah yang memadukan budaya, tradisi, dan kehidupan laut. Dibangun pada akhir abad ke-19 oleh imigran Tionghoa, deretan rumah panggung kayu dan lorong papan yang menjorok ke laut menjadi saksi bisu kekayaan sejarah dan keramahan setempat. Itu bisa menikmati di sana tuh, menikmati laut, tapi nggak ada itunya, nggak ada pagar ya. Jadi emang kayaknya buat dockingnya si kapal-kapal ini. Bisa menikmati senja ini. Wih, menikmati senja Dan kopi dan Asam mancing. lambung. Tuh sebelah juga masih ada tuh. Jadi bawahnya udah bukan kayu lagi ya, bawahnya udah dibeton-betonin semua ya. Pantes dia kayak rigid gitu. Kayak rigid sih lah. Kalau di sono Apa dia agak apa? goyang-goyang gitu loh kalau di sono. Ada apa? Gimana sebutin aja. Kalau di sana tuh goyang-goyang gitu. Ya ini nggak goyang-goyang sama sekali ya. Lebih kuat. Dan baunya itu nggak ada bau di sini. Bau laut sih. Iya. Tapi bukan bau yang Yang amis gimana gitu ya. Nggak ada di sini. Kayak di laut aja gitu. Tapi di lautnya tenang banget sih, kagak ada ombaknya sama sekali emang. Iya ya. Kayak itu nggak di mana? Gorontalo. Tuh, airnya kagak ada gerakannya sama sekali. Iya. Betul kan? Iya, Gorontalo ya. Gorontalo air tuh bener-bener Tenang. laut, tapi kayak danau. Bukan Gorontalo, Palu, Pak. Palu juga sama. Iya. Palu masih ada. Gorontalo yang kita itu, Yang mana? yang Sedley. whale shark. Oh iya iya. Kan iya. tenang banget kan? Jangan-jangan di sini ada whale shark juga lagi. Ya, di situ tuh. Kagak lah. Oh, ada hiu coy. Bukan. Oh, bukan. Oh, itu kayu. Kalau orang bikin rumah di sungai, di atas sungai, itu kan karena biar dekat sama sumber air bersih. Nah, di sini kan airnya air laut. Berarti mereka ambil air bersihnya tetap ke darat dong. Hujan, Pak, dari hujan. Oh bisa ya? Kan nggak tiap hari hujan, Pak. Makanya ada penampungan. Tawa aja. Bingung saya juga jawab. Nggak lucu. Masih menerka-nerka. Galak bener. Yuk, jalan lagi. Keren ya. Gua nggak nyangka Pineng ternyata even gue sama Kuala Lumpur gue lebih seneng kesini sih. Benar. Hah? Iya, bener kan? Iya. Iya, jadi kalau kalian ke Malaysia, coba deh destinasi utamanya bukan Kuala Lumpur tapi ke Pineng. Karena bagus sekali. Kita mau ditabrak. Dan kita tuh baru sadar ya, ternyata nih tempat ramah buat disabilitas ya. Jadi beberapa kali itu Ketemu turis. ketemu yang pakai kursi roda, Yap, betul. dan ada yang pakai kursi roda itu pakai listrik, Yang elektriknya. yang elektrik. Iya, dan gue lihat tadi gak ada yang ceglukan Nggak ada. gitu ya. Aman banget. Jalannya tuh udah dipikirin gitu. Iya. Pas banget kan Pineng rumah sakit tuh. Tempatnya orang refreshing dari Habis rumah sakit. operasi, Nah, sembuh, belum kemari. bisa jalan, pakai kursi roda. Nah, menikmati. Jalan-jalan, Pak ya. Satu tuh Bang. Airbrush. Bukan permanen, tapi di Tapi airbrush sehat, teman. kenapa? Cuci beras tuh airnya. Oh, itu namanya air tajin airbrush. atau rice milk. Itu bener bermanfaat itu. Nah, lu tulis di sini, Pal. Anda lagi. Wah, Ya, saya belakang saya. Ya, saya lagi.
Segini doang 2 tangan. Kan nanti hilang. Iya benar, Kan? benar. Astagfirullah. Ada nutmeg juice. Harusnya kan nutmeg, Pak. Nutmeg. Nutmeg. Kebalik apa? Kayak kembali tuh. Ya udah lah. Tahu nggak? Ini dalam bahasa Indonesianya apa artinya? Pala. Satu aja. Ini pala, minum pala. Lu coba dulu kalau enak, rekomendasi. Gue mau beli juga. Coba apa? Ini buah pala nih. Pala, minum pala. Seger, Pak. Segar. Mantap. Enak. Mendingan beli lagi dah, satu lagi. Udah boleh deh. Satu lagi. Oke. Thank you. Pas ya. Thank you. Ya. Udah. Minum pala kita. Oh, boleh duduk dalam. Boleh duduk kamu. Ada asam-asamnya, tapi kayak ada apanya ya? Kayak cengkeh gitu ya. Ada angetnya, ada ininya, tapi dibikin dingin gitu. Pertama kali minum pala nih. Ada rasa herbal-herbalnya gitu. Enak kok. Nutmeg. Minum pala. Tidak jauh dari sana, ada aroma yang membuat kami semua penasaran. Dan ternyata ini adalah homemade egg roll. Saking penasaran sama aromanya, kami langsung beli. Mari kita coba. Coba ini, Pal. Hiasan biskuit. Egg roll. Iya. Mana cara bukanya sih? Ini Pak, ini. Nah, nih. Nah, Oh, ini udah jadi, Pak. jadi masih anget loh. Itu dibuatnya di depan. Bahaya bener. Bahaya bener, Pak. Beli lagi nih. Udah kayaknya. Masih sekotak. 19. Udah, murah. Enak banget nih. Aromanya menggoda banget pas kita lewat. Jadi makanya wah. Gimbal juga lagi buka. Langsung. Enak banget. Waduh. Sini kayaknya harus jadi kayak salah satu ikon nggak sih? Karena ini enak banget. Mungkin kalau di Jogja bakpia gitu ya. Mantap loh ini. Parah ini. Wah, kacau. Mau. Padahal kita cuma nggak sengaja lewat. Terus kelihatannya menarik, pasti coba. Wah. Dan banyak, Pak, durian-durian gitu di sini. Ini snack terbaik sih selama kita dari kemarin Singapura, Malaysia, terbaik nih. Enak banget, kacau. Ternyata menyenangkan sekali ya berjalan di Kota Pineng. Tidak terasa kami sudah sampai ke destinasi kami selanjutnya. Nah, terus di sini juga ada Masjid Melayu Jame Lebuh Aceh Pulau Pineng. Pinang. Ya kalau mungkin Aceh ngomongnya Pinang ya. Pinang. Nah, di sini jadinya Pineng. Siap. Malaysia. Kita masuk yuk. Tapi kita sebenarnya udah sholat. Masjid Lebuh Aceh merupakan masjid yang terletak di Pulau Pineng. Masjid ini merupakan masjid tertua di Pulau Pineng. Pembangunan masjid diawali dengan sejarah perkampungan Islam di Lebuh Aceh. Perkampungan ini berkembang pada tahun 1792. Pendirinya ialah Tengku Syed Hussein Al-Aidid, seorang kerabat bangsawan Aceh. Masjid ini dibangun pada tahun 1808 Masehi. Gaya arsitekturnya meniru gaya Moorish, Tiongkok, dan klasik. Selesai mengeksplor dengan berjalan kaki, kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil untuk berburu durian. Kita coba dulu ya. Ini durian holo katanya. Halo. Tahu Bang Tarang? Agak dikit hambar sebenarnya tapi. Bukan yang Pedasnya. manis, bukan yang pahit.
Tapi oke. Ini apa nih? Ini musang. Musang King. Ini juga sama. Ah, bukan. Ini kawin. Kawin campur. Ini gede banget nih. Yuk, ayo duduk bet. Makan. Ini enak sih. Musangnya emang mantep, parah. Ini mantep sih. Gede lagi. Ini bintang tamunya. Ya. Coba kita buat. Coba ini nih. Mau Ini kawin nih. ada. Kawin apa? Kalau durian kawin tadi. Ini kawin ini. Klon, kawin klon. Kawin klon ini, kalau yang ini kawin klon ini paling murah. Yang murah. Cuma 15 ya. 18 tadi. 18. Oh jadi 15 dong. Kayaknya kita beli banyak. Jadi dia udah agak sedikit naik darah ya. Ini ya, naik pita mode dia. Gara-gara durian baunya mungkin ya. Yang ini yang kawin ya? Kawin. Ini Musang King, ini horlor. Horor biasa sih. Horlor biasa ya. Akhirnya makan durian di Malaysia. Setelah puas makan durian, kami putuskan untuk segera kembali ke apartemen untuk istirahat. Karena besok pagi kami akan eksplor Pulau Pinang. Oke, sekarang adalah tanggal 9 dan apa Pal? Hari keberapa kita? Hari ke 13. 13. 13 ya, karena kita mulai 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 sampai 9. 12 kali. Ya itulah pokoknya. By the way, ini apartemen kita, ini berapa malam? Sejuta kurang harusnya kalau belum pajak. Oke, jadi kurang lebih 2 malam 2 juta ya. 2 malam 2 juta. Kita nginep di sini 2 malam. 2 malam. Dan ini adalah hari terakhir kita, udah malam kedua. Gimana, Pal? Enjoy, Pak. Ini tuh kurangnya satu, Apa tuh? nggak ada tempat jemur. Oh iya, buat ngeringin baju. Iya. Jadi ini tuh bener-bener langsung tuh ya, lihat tuh. View-nya Kita di lantai 25. tinggi bener. Dan di Malaysia ini banyak lapangan bola ya. Hampir setiap apartemen yang kita sewa ada view lapangan bola. Betul. Kayak punya klub bola lokalnya. Iya, di situ ada lapangan bola, di situ ada stadion bola. Stadionnya. Gede. Dan ini pertama kalinya ada tempat tidur di ruangan tengah. Berarti itu situ Pal tadi, Pal. Hah? Tidur sini gua. Oh, kamar paling gede berarti ya. Sama Mas Eko kadang-kadang. Mas Eko di kamar gua. Pindah berarti kalau malam. Nih. Ada tempat tidur lagi, sofa bed ya. Ini kitchennya, sama ada mesin cuci. Dan minum biasanya di Malaysia itu langsung dari keran, terus pakai mesin RO. Ini pakainya bacanya apa sih? Kaku. Nah di Malaysia tuh kebanyakan nggak ada dispenser, adanya ini mesin RO. Jadi buat minum pakai ini. Jadi kalau ditanya mesin RO itu sehat apa enggak, tuh seluruh rakyat Malaysia pakai sehat-sehat aja tuh. Gua udah 6 tahun pakai RO ya. Selalu. Alhamdulillah. Cuma kenapa di kantor lu kepada kagak mau minum? Jauh di bawah. Jauh di bawah, itu tinggal dimasukin galon. Jadi di kantor gua tuh gua masukin mesin RO, tau nggak? Nah, cuma mereka pada nggak mau minum. Gua doang yang minum sendirian. Emang sok iye bersih banget ya. Ini ada microwave, microwave keren banget ini. Ini mereknya TK ya. Tuh. Wah, stainless steel, Pak. Berapa ya harganya? Sama ada oven. Wah. Impian ini. Ini kulkasnya. Sama di sini nggak boleh dibuka, sama ada mesin cuci. Kompornya begini aja. Mereknya TK. Ya, jadi kompor tuh TK. Kalau SD apa SD? Kalau SD, aduh. Kalau mobil kan SMK, ya kan? Terus nih mejanya, ini kayu apa ya, bagus ya? Gak tau ya, ini pokoknya meja bagus banget lah. Dan ini makanan darurat kita kalau kita kelaparan tengah malam. Ada mie cup tapi jarang kita makan. Dan yang paling penting ini nih, entrostop. Jadi kita selalu sedia entrostop ya, ditaruh di tengah meja sama ditaruh di mobil ya. Biar kalau kita berpergian jauh ini, antisipasi kalau ada kejutan diare ya. Minum entrostop ini biar diarenya bisa di stop. Ya, namanya juga lagi overland gitu ya. Nggak cuma kita makan sembarangan yang bikin diare, tapi juga kadang-kadang tuh kita makan tapi nggak cocok gitu kan. Jadi yang lainnya baik-baik aja nih. Cuma ada satu orang yang
karena nggak biasa makan itu, akhirnya perutnya bergejolak. Nah, ini penting banget nih. Apalagi Centrostop ini dia nggak cuma nyetop diare, tapi dia menyerap racun dan bakteri penyebab diarenya. Ya, jadi udah diserap dulu racunnya, ya kan, sama bakterinya. Habis itu baru di stop. Jadi nggak cuma asal di stop doang. Entrostop itu beda. Ini penting sekali. Makanya kita taruh tengah. Jadi kalau siapapun ada yang butuh, nggak usah nanya, Entrostop di mana? Udah ada di sini, aman. Sebelum kita eksplor Pulau Penang, kami putuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Kami pilih untuk sarapan di Makan Pagi. Wah, makan pagi. Waduh, antrinya kayak gitu ya? Panjang banget. Untung udah dipesenin sama tim advance. Tim advance. Sama bapak Anda lagi. Ngantri dari tabrakan. Ini kita parkir di 11 ringgit lagi. Iya, di sini tuh nggak ada tukang parkir, tapi sekalinya parkir meter begini ya, 11 ringgit loh. Mantap. Lumayan. Bukan lumayan lagi, lumayan banget. Tapi emang harus gitu sih, kalau di kota-kota besar tidak dibikin kayak gitu, nanti orang nggak ada yang mau naik transportasi umum. Transportasi umum tuh kalau kita cuma sendiri berdua itu terasa ya, murah, mudah. Tapi kalau kita berenam, transportasi umum lumayan juga. Iya. Lebih murah naik mobil. Sama ibaratnya kalau kita sewa hotel kan murah juga ya. Tapi kalau kita berenam, berdelapan ya, satu apartemen itu bisa buat berdelapan tuh kayak wow, murah sekali. Luar biasa, ternyata antrinya panjang ya. Ini nggak cuma di sini, tapi ke dalam itu juga antri lagi. Ini baru setengah antrian, padahal mereka udah di sini lebih dulu dari kita. Ya sudahlah ya. Ini 2 hari tutup, Idul Adha, H+1 Idul Adha, H+2 Idul Adha. Wah, langsung ramai. Sebuah tempat makan bergaya kopitiam yang menyajikan makanan-makanan yang sangat cocok untuk sarapan. Ternyata tempat ini memang sedang viral di Penang. Antriannya lumayan panjang. Jadi di sini tuh yang ngetop ada 2. Yang pertama nasi lemak seperti ini. Yang kedua itu lontong sayur. Lontong sayur ya? Lontong sayur. Bedanya apa sama yang di Indonesia? Bedanya dari rasa sih. Rasa ya? Oke. Nah, ada apa kayak potongan-potongan ikan bilis ya. Oh, ada ikan bilis ya. Nah, cuma karena semuanya masih lontong sayur, yang mesen nasi lemak cuma si Andi, kita ngicip ya. Kita nyobain nih, lihat nih. Ayamnya kayak ayam sabana ya. Ya. Jadi kelihatan seperti itu. Tapi ayam sabana tuh enak, gue suka loh. Menarik. Sama ayam di sini itu kenapa pada empuk-empuk ya dalamnya ya? Cara masaknya kayaknya. Nggak tahu karena masaknya atau emang ayamnya. 2 kemungkinan itu. Kemungkinan pertama itu kemungkinan. Kedua adalah kemungkinan. Cobain dia. Cakep. Enak. Cakep. Nggak jadi lontongnya. Lontongnya. Lontong. Enak. Panas rame. Ini sih bumbunya sih, sambalnya itu yang jalan enak banget. Khas banget ya. Enak. Tapi kalau cara desain ya, sampai desain menu segala macam, di Klaten tuh ada namanya Rukun. Mirip. Persis banget. Ada kopi butternya juga. Iya. Jadi tapi ininya nggak ada, nasi lemak sama lontong sayurnya nggak ada. Iya. Nah, cuma kalau kalian pengen ngerasain yang nuansanya sama, bisa di Klaten di sana. Mirip. Benar saja, makanannya enak sekali. Selain makanannya enak, kami juga mencicipi kopi butter yang menjadi menu favorit di sini. Kemudian untuk minumnya ya, ada 2 yang top. Yang pertama kopi orang kita. Ini kopi susu pakai butter. Nah, terus ada kopi butter. Kopi butter juga beda tuh kayak gitu bentuknya. Kalau kopi butter udah banyak lah ya di Indonesia lah ya. Oke. Kita coba yang kopi orang kita. Minumnya mesti kocok dulu gak?
lebih mantep kalau di kosong dulu. Ini Mas tiap hari seramai ini? Seramai ini Seramai ini ya? sampai jam 12 malam pun masih buka. Jadi Badi ini dari lulus kuliah itu nggak pulang-pulang ke Indo ya? Nah, pulang-pulang. Nah, udah dari lulus 6 tahun? Dari lulus 6 tahun kerja, jadi total 10 tahun. 10 tahun di sini dia. Coba. Enak, Mantap ya. enak. Enaknya sih sedap. Sedap. Oh sedap, Nah, kau-kau. sedap. Nah, Kau-kau. Kau-kau. Gue belum pernah minum ini sebelumnya. Nggak, nothing close. Ya. Different taste lah. Rasa yang beda sama yang udah-udah. Boleh lihat aja. Ini roti telur goyang. Roti telur goyang. Siapa Farhan? Iya. Telur goyang. Dari tinggal lontong sayur. Ini pala. Ini beda sih, rasanya beda sih. Enak. Oh iya pasti aduk, mantap. Ya, harus diaduk dulu. Nggak kayak kopi susu. Iya. Beda aja gitu. Wajib coba semuanya. Wajib coba. Wajib coba. Wajib coba. Rasanya segar sekali. Perpaduan kopi yang nikmat serta gurih dan creamy dari butternya sungguh mantap. Nah, ini adalah lontong sayurnya akhirnya datang juga. Cuma lama banget ya. Ini lontong, sayurnya ijo-ijonya dikit ya. Ada tempe apa tahu nih? Tempe. Tempe ya. Ada Jamur. ini jamur atau jamur, ini jamur. Kuping ya. Telur sama ini bumbu nasi lemak. Ada ikannya juga. Ini langsung aja dituangin. Langsung diaduk. Oh, langsung diaduk. Kalau sebelum diaduk, bentar, kita ini dulu. Diaduk, bantuin dia diaduk. Enak. Tapi bukan yang wah ya. Coba kalau diaduk, jadi gimana rasanya? Ada kembang tahunya juga. Enak banget kalau diaduk. Top. Gak kepikiran nasi lemak bumbunya taruh sini ya? Iya. Enak banget. Kombinasinya lumayan oke lah. Nah, lu nyesel mesen nasi lemak lo? Enak, sama-sama enak. Sama enak. Ini Ini lebih enak. mau coba? Wow. Mantap ya. Mantap. Kuahnya sih, aduh, Cuma nunggunya lama. cuma nunggunya lama aja. Nah, bahkan kita parkiran 11 ringgit puas ya. Susah banget dong keluar parkirannya, astagfirullah. Mepet banget ya. Mana lumayan lagi harga parkirnya ya. Iya. Cuma ya, Oh, ini restoran enak. enak Pak. Tapi kalau kita bandingin sama antriannya, Wah. nggak kalau Oriental Kopi ngantri panjang oke. Aha. Kalau ini menurut gua masih kalau nggak antri ini oke banget. Ya. Karena sebenarnya di Indonesia udah banyak yang tipe begitu Pak. Restoran. Nggak pernah coba gua. Kalau gua Rukun sama berapa udah pernah nyoba, sama butter kopi gitu udah ada. Nggak, yang kopi kita itu kayaknya beda deh. Kopi kita beda. Emang ya? Kopi kita tuh beda deh. Gua tadi Susu nyobainnya butter. nggak pakai susu. Gue tadi cobain yang pakai pakai susu. susu. Ah. Kopi kita itu Kopi kita. enak sih. Cuma nggak seantri itu juga gitu lah. Harusnya ya. Kalau ini Maksudnya untuk mendapatkan rasa itu nggak sampai santri itu. Enak banget, gue suka. Cuma kalau ngantrinya segitu kayaknya. pikir 2 kali untuk datang lagi. Tapi harusnya ada waktu-waktu yang bukan peak ngantri gitu. Di Kucing ada Ah. mie sapi atau apa itu? Kucing apa? Kucing. Itu enak banget. Gue datang, besoknya datang lagi. Itu nggak ngantri. Itu ngantri tapi cepet. Oke. Dan hidangan langsung seret gitu nyampe gitu loh. Tapi kalau si mie sapi itu antrinya panjang banget kayak tadi Lu juga nggak dan lama, menjalankan? gua nggak sih. Kalau Oriental Kopi ngantri panjang oke. Nggak masalah. Nggak masalah. Kayaknya enak tuh Oriental Kopi.
Kan kemarin nggak coba lu? Enggak, gua nggak nyobain. Oh iya, lu ngambil mobil ya? Ngambil mobil, Bapak. Kita kemana? Menunggu Badi. Menunggu kabar dari Badi. Dari sahabat kita, Sahabat kita. our Badi. Our Badi. Iya bener kan? Iya benar. Setelah kenyang sarapan dimakan pagi, kami lanjutkan untuk berkendara lagi menuju balik pulau. Jadi kita itu mau ke Penang Hill. Nah, tapi kalau menurut Badi ini kan lagi apa nih? Pada cuti. Bukan apa? Lagi hujan dan berawan gitu, katanya nggak bisa lihat apa-apa. Oh, lebih sering kabutnya. Mendung lah ya. Mendingan nggak usah katanya. Jadi kita diajak ke balik pulau. Tapi balik pulau ini sebenarnya tempat buat nyari duren. Nah, itu bisa langsung ke petaninya langsung. Katanya begitu ya. Kemarin udah makan duren sih. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa lah, kita udah di share di itunya. Ada. Pokoknya ini gue mapnya ke balik pulau aja. Nah ini Volvo S60. Keren ya? Keren banget, Pak. Iya. Sedan begini. Kata gue seneng banget Volvo ya. Apa udah tua gue? Udahlah, seri 38 dulu lah, mantep lah. Harga segitu bisa dapat kenyamanan dan tangguh. Kita sudah membuktikan, Pak. Cila, bisa aja. Paling sponsorin gue, kenapa jadi ini Eclipse ya? Iseng. Jalanan yang mulus dan trafik yang tidak ramai menuju balik pulau membuat saya mengantuk. Ketika saya terlelap, ternyata Ridwan salah jalan. Nah, kita sudah sampai di daerah namanya Balik Pulau. Nah, tidur aja nggak apa-apa, tidur. Ya Allah. Oke, enak Pak, masa tidur Pak. Jadi ini tuh di baliknya tempat yang hiruk pikuk tadi di Penang. Ya, yang Georgetown. Iya, sekitar 30 menit lah ya. 30 menit saja. Iya. Sudah sampai dekat-dekat. Iya benar. Tidak ada macet, hanya lampu merah. Iya. Di sini lampu merah apa bilangnya? Stopan. Stopan orang Jawa Pak. Bandung kan. Oh, stopan Bandung, iya stopan Bandung. Iya. Kalau Jawa Bang Jo. Lampu apil. Bang Hijau. Ini jalurnya lebar-lebar begini Pak ya. Iya, seru loh. Seru. Sebenarnya tadi harusnya kita lewat atas itu. Itu apa? Jembatan layang itu. Cuma tadi gua salah belok. Tapi ya sama aja. Nggak beda jauh. Jadi salahnya itu ya, kita tuh harus liatin yang hijau di sini nih. Jalurnya ya. Iya, tadi gua pikir tinggal lurus kan. Taunya yang hijaunya suruh kiri. Iya. Malah dia turun ke bawah. Nih, coba kita lihat ya. Di sini tuh surganya duren katanya. Iya betul Pak, banyak yang bilang gitu. Dan ada pabrik Pal. Pabrik pala. Nutmeg. Oh, yang kayak kemarin tuh yang kita cobain Factory. Itu. Jadi Factory. Nah, lu jadi bahan baku di sana. Kalau gua dateng ditinggalin gua di situ. Digiling nggak? Digiling. Ambil saripatinya tuh. Tapi surprisingly nutmeg itu enak loh. Enak. Bahkan dibikin jus itu seger tapi masih ada angetnya, Pak. Iya. Dingin gitu kayak kemarin tuh cuma iseng doang, pas itu kok jadi ketagihan. Berapa harganya? Kemarin sih 5 ringgit. 5 ringgit. 20 ribuan lah. Ya 20 ribuan. Itu sebenarnya murah ya? Murah. Untuk di Malaysia. Iya, untuk di Indonesia 20.000. Aduh, lumayan. Apalagi kalau buat oleh-oleh tuh. Biasanya rada mikir. Tapi soalnya botolnya kecil tuh, paling 500 ml nggak ada. Nih, awas pembinaan di hadapan. Tuh, ini laut yang atas tadi jalannya begini. Tapi orang Indonesia tuh hebat ya. Kenapa tuh Pak? Bayangin jalannya sempit, tapi bus gede tuh banyak. Pede. Iya, di sini bus tuh jarang sekali ya. Kecuali bus transportasi umum, itu pun juga jalur-jalurnya dilewatnya yang gede-gede gitu loh. Iya benar, bukan yang kecil-kecil bukan. Iya, ini jalannya besar sekali. Kiri kanan lebar tuh, lihat mobil depan tuh. Kiri kanannya masih jauh kan? Bener, ngambilnya. Selekoh membahaya, cuma begini doang tuh belokannya. Belokan biasa nih. Iya, tapi dibilangnya selekoh membahaya, berbahaya. Takut ada yang ngebut kali Pak, saking nyamannya jalanan. Benar. Dan sebelah kanan lihat tuh dikasih batu-batuan. Itu pakai jaring tuh, pakai jaring kawat. Biar nggak longsor. Betul. Tuh, selekoh berbahaya depan. Ada peringatannya. Berbahaya ya? Kita segini doang. Tapi berfungsi sekali, udah diingetin Pak. Iya. Asli. Maksudnya kalau dibanding Indonesia nggak ada apa-apanya lah. Nggak ada apa-apanya. Karena jalan kita lebih ekstrim biasa tikungannya. Oh parah. Kalau awas tikungan berbahaya, itu berbahaya beneran.
Kalau beneran ada peringatannya ya. Iya, itu tajam beneran itu. Itu beneran. Kalau sih seleko berbahaya. Oh ya, biasa, oke. Gak apa-apa. Awal-awal mah kita, seleko berbahaya. Waduh, Pas kita lewatin, udah gini doang. gitu doang. Makanya yang teman-teman dari Malaysia coba nyetir di Indonesia deh. Nah, Sekali-kali deh. sesekali. Ke pegunungan-pegunungan. Wah, seru banget. Seru. Pasti lebih rasa tertantang, Pak. Pulang driving skillnya meningkat. Meningkat. Nah, iya benar. Kedurian Anjung Indah katanya, Pak. Durian Anjung Indah. Nih depan nih. Bentar lagi, cuma 2 menit lagi kita searah Oke. kok. Wow, ini durian Anjung Indah. Anjung Indah. Paling terkenal katanya, Pak, di sini. Di atas bukit. Ini nih durian abang adik balik pulau. Oh, ini. Iya, kita makan sana gratis. Kenapa, Bang? Ya masa mereka tak sayang sama adik? Bisa ngecaunya, bisa. Aduh. Abang tak sayang lagi sama adik kan? Masa kami harus bayar ya? Iya bisa. Oh, di sini bagus nih, Pak. Nih. Durian ada buffet dong. Jadi bayar sekali, ambil sepuasnya. Waduh. Wah, rugi tuh kalau gue yang Rugi. masuk. Gua sikat seadanya. Pulang kembung. Bodoh amat. Gimana? Ada yang menarik nih. Ada durian ganja. Di sini ganja boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Thailand yang boleh ya. Iya. Gua ngerokok aja kagak, apalagi ganja. Nggak tahu kalau yang ini. Kan ada ekstraksinya, Pak. Astagfirullahaladzim, bapak ini. Nanti pala kita laporkan ke CNN. Apa? CNI, Pak. Oh, CNI. Oh, BNI ya. Oh, BTN. Ya, BTN aja, Pak. BTN lah, nggak apa-apa. Ini view-nya bagus sekali di sini ya. Cuma lagi mau hujan deras sepertinya. Tuh, kita bisa lihat perumahan-perumahan di Pineng. Wah, kenceng banget anginnya. Sama ada laut di situ. Tapi bener ya, kalau kita ke Pineng Hill, cuacanya lagi nggak mendukung sepertinya. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Keren. Di balik pulau, ada sebuah rest area yang terkenal menjual berbagai jenis buah durian. Durian Musang King berasal dari Malaysia, spesifiknya dari daerah Gua Musang, Kelantan. Varietas ini dikenal dengan nama lain Mau Shang Wang. Dalam bahasa Mandarin, nama ini berarti Raja Kucing, yang diyakini diambil dari nama musang atau hewan mirip kucing yang sering ditemukan memakan durian terbaik di hutan. Oh iya, enak, Pak. Enak. Karena memang di sini dekat sama ininya, Pak, kebunnya, Pak. Hubungannya. Iya, ya bukan kita. Nah, kan? Cuma 10 ringgit. Ngapain kita beli 50-60 ringgit Musang King? Ini udah enak banget. Makanya Kacau. lebih enak dari kemarin. Wah, gawat ini. Hahaha. Kacau sama Eko. Enak juga, Pak. Ini susu nih, susu. Durian susu ini. Wah. Serius ini enak banget ini. Gak bohong gua. Mendingan durian kampung lah, Musang King. Iya bener ya. Tapi kalau durian kampung udah enak, Musang King pasti lebih enak juga sih, Pak. Tenang, Musang King dalam beberapa tahun lagi akan murah. Kenapa? Karena yang nanam kebanyakan. Jadi nanti akan oversupply. Di Indonesia ini, di Jawa ya terutama ya, itu Musang King lagi ditanam besar-besaran. Emang bisa di tanah Jawa, Pak? Musang King? Gampang, udah banyak sekarang. Udah banyak. Kok berarti tinggal nunggu panen doang ini? Tinggal tunggu panen karena Wah. harus 7 tahun. Nah, kemarin waktu habis Covid tuh pada nanam-nanam di Musang King. Nah, kita aja nanti. Ini enak banget ini. Susu. Pas banget nih, lagi musim panen durian. Pilihan duriannya banyak, tapi kami tidak memilih durian Musang King atau Blackthorn. Kami memilih durian kampung atau lokal saja. Surprisingly, rasanya
tidak kalah enak loh. Vectron juga dikenal sebagai D200 atau Oci, berasal dari Malaysia dan dikembangkan sejak pertengahan 1980-an di Nibong, Tebal, Penang oleh Leo Chek Kong. Sayangnya kita nggak makan itu. Tapi kalau mau makan sebenarnya ada banyak, bahkan di Indonesia pun juga banyak sekarang dalam bentuk frozen. Puas makan durian, kami jalan-jalan menuju area persawahan terbuka Paddy Field, yang di sana ada instalasi seni lukisan yang biasa dikunjungi oleh warga Penang. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Klaten. Ini apa namanya? Paddy Field apa? Paddy Field. Paddy Field ya. Jadi emang isinya padi. Yang sana masih hijau ya. Nah ini kayaknya baru dipanen apa udah kuning ya. Tapi ya bedanya sama di Klaten. Kalau di Klaten tidak ada pohon-pohon kelapa seperti itu. Jadi ya kurang lebih mirip lah. Di sini rumah tuh nggak ada pagar-pagar ya. Udah begitu aja gitu. Sampai ke sana juga. Ke sana juga sama. Tapi yang heran kenapa di apartemen malah dikasih pagar. Aneh ya. Yang di pinggir jalan, gue liat rumah emang nggak pakai pagar gitu aja udah. Iya. Ngablang gitu ya nggak ya? Tapi Ngablang kenapa gitu di apartemen dikasih pagar? Mungkin lebih menjaga privasi kali Pak. Terus yang di rumah landed kagak menjaga privasi gitu. Aneh ya. Iya begitu ya. Iya. Tapi katanya sih aman sih katanya. Kayak aman Pak di Mari dah. Iya aman ya. Aman. Senang sekali rasanya bisa pusing-pusing di Pulau Penang. Sampai di sini dulu One Million Journey Tour de ASEAN pada episode kali ini. Besok kami akan memulai perjalanan lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wih, ini dia jembatan duanya, Pal. Wuh, panjang. Kerenan yang juga, sana, tapi ini lebih panjang. lebih Pal. panjang. Rasanya aku seperti pulang ke Klaten ini. Tuh. Luar biasa ini, banyak sekali. Stiker kita mau tempel di mana ini? Data-data tempat ini.